Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek digital marketing strategi kami pada brand Digi Kreatif. Anggota kelompok kami ada 4, yaitu saya sendiri, Muhammad Izzuddin Nuro, yang kedua ada Eka Putra Ramadan, dan yang ketiga ada Gina Khalisa, dan yang keempat ada Siti Aminah Farinduri. Ada 2 permasalahan utama yang dialami oleh Digi Kreatif. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran merek. Digi Kreatif memiliki brand awareness atau kesadaran merek yang cukup rendah. Hal ini karena Digi Kreatif merupakan UMKM yang baru dan belum banyak memproduksi konten, sehingga engagement dengan konsumen terkesan pasif dan monoton. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat engagement. Konten yang diproduksi sudah kreatif, namun interaksi rendah karena pengikut cenderung sedikit, sehingga algoritma dari akun media sosial tidak mengutamakan konten dari Digi Kreatif. Proyek ini sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan brand awareness dan engagement, sekaligus memperkuat posisi brand agar mampu bersaing dan terus berkembang di lingkungan digital yang saat ini semakin kompetitif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami fokus pada pembuatan konten yang konsisten, menarik, dan interaktif, sehingga mampu untuk memperluas jangkauan audiens, membangun citra yang profesional, serta meningkatkan kepercayaan UMKM maupun individu terhadap brand Digi Kreatif ini. Selanjutnya ada USP dari Digi Kreatif. Yang pertama itu ada dual market segmentation, di mana selain mahasiswa, Digi Kreatif juga menargetkan pemilik UMKM, di mana mahasiswa tersebut menjadi segmen untuk jasa dokumentasi momen spesial seperti wisuda, sedangkan pemilik UMKM ditargetkan untuk meningkatkan visibilitas digital dengan membangun strategi konten digital marketing untuk si usahanya sendiri. Selanjutnya, selain dual market segmentation, Digi Kreatif juga mempunyai jasa yang creativity mix data driven, di mana mereka melakukan jasa tersebut tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga menawarkan strategi berbasis metrik dalam perencanaan konten. Baik, saya akan memaparkan situasi dari Digi Kreatif melalui kerangka SWOT. Nah, untuk kekuatan atau strength utama yang mereka miliki adalah layanan digital all-in-one dan tim kreatif yang mampu menghasilkan konten eye-catching. Selain itu, adanya layanan Digi Potret juga menyasar segmen mahasiswa sebagai variasi pasar. Namun, untuk weakness atau kelemahannya adalah status brand yang masih baru, mengakibatkan visibilitas terbatas dan tingkat engagement audiens yang masih rendah. Untuk peluang atau opportunities-nya dapat dikatakan sangat tinggi, karena pasar UMKM yang go digital terus bertumbuh, dan segmen mahasiswa juga menjadi pintu masuk cepat untuk membangun portofolio. Di sisi lain, ada ancaman atau threats yang besar, yaitu persaingan yang ketat dari agensi dan freelancer, yang memicu sensitivitas harga di kalangan klien UMKM. Berdasarkan analisis ini, strategi pemasaran digital difokuskan pada peningkatan brand awareness dan engagement di media sosial. Untuk buyer persona utama dari Digi Kreatif sendiri adalah mahasiswa dan profesional berusia 18-65 tahun yang aktif di media sosial dan mencari dokumentasi profesional atau pemasaran untuk UMKM. Digi Kreatif sendiri menerapkan 3 pilar konten marketing di Instagram. Yang pertama adalah education, yang kedua adalah inspiration, misalnya seperti menawarkan solusi untuk para UMKM, lalu yang ketiga adalah entertainment, konten-konten seperti behind the scene dan juga hiburan bagi para audiens. Untuk Instagram sendiri diposisikan sebagai pusat ekosistem untuk narasi merek dan portofolio. Sedangkan sosial media lain seperti TikTok bertindak sebagai platform satelit untuk mengakselerasi pertumbuhan dan menjangkau audiens yang lebih spesifik. Untuk pengukuran dilakukan menggunakan Key Performance Indicators atau KPI dan metrik utama. Nah, selanjutnya ada tren digital relevan untuk Digi Kreatif sendiri. Sesuai dengan data yang ada di Good Stats, Indonesia tuh termasuk ke top 4 negara pengguna Instagram terbanyak di dunia. Maka dari itu, tren digital yang relevan untuk Digi Kreatif sendiri tentunya itu konten marketing di Instagram. Dengan melakukan konten tersebut, kita bisa membangun awareness dan juga meningkatkan engagement. Selain itu, kita juga dengan kolaborasi dengan nano atau micro influencer itu bisa meningkatkan engagement bagi Digi Kreatif sendiri. Dengan mengombinasikan Instagram konten dan berkolaborasi dengan nano influencer atau UMKM dengan harapan bisa membangun awareness sekaligus engagement.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konten kalender yang sudah kami buat untuk konten marketing dari Digi Kreatif selama 4 minggu, di mana kita sudah melakukan konten ini dan juga mengupload ke Instagram Digi Kreatif untuk 1 bulan setengah, di mana ada 1 konten carousel, 2 konten reels, 1 konten story, dan juga 1 konten single feeds, di mana konten-konten ini bermacam ya, ada yang untuk brand awareness, ada juga untuk consideration dengan promosi, dan juga ada juga entertainment. Dalam implementasinya sendiri, kami juga menyiapkan berbagai mockup desain serta perencanaan kampanye sebagai panduan dalam eksekusi konten di media sosial. Contohnya sudah saya tampilkan di sini, ada beberapa contoh konten atau contoh desain yang sudah kami posting di Instagram Digi Kreatif. Dalam implementasi dan budgeting proyek kami membagi menjadi 2 konten. Yang pertama yaitu konten organik, yaitu konten-konten yang kami sudah buat berupa reels, carousel maupun postingan dan diupload di akun Instagram. Yang kedua yaitu konten iklan. Konten-konten yang telah diproduksi dan diupload di Instagram, kami coba boost lagi menggunakan Meta Ads ataupun Instagram Ads. Nah, konten-konten ini dalam pembuatannya memerlukan beberapa tools. Yang pertama yaitu Canva Premium, itu didapat dengan harga 142.000 per bulan. Selanjutnya ada CapCut Premium, didapat dengan harga 119.000 per bulan, dan Instagram Ads untuk boost iklan dalam 1 postingan yaitu di 26.000. Jadi kira-kira budget yang digunakan dalam sebulan yaitu sebesar 287.000. Dari hasil pengukuran kinerja, strategi kami terapkan muncul performa yang bisa dibilang sangat baik, di mana total viewsnya itu bahkan mencapai 17.150, dengan 61,6%-nya itu berasal dari followers, yang membuktikan bahwa konten kami berhasil menjangkau audiens baru secara efektif. Selain itu, akun juga berhasil menjangkau 5.736 pengguna dan aktivitas profil itu meningkat menjadi 61,1%, menandakan tingginya ketertarikan audiens setelah melihat konten kami. Kemudian dari sisi engagement, performa juga bisa dibilang sangat kuat ya, di mana tercatat 358 interaksi dengan engagement rate itu 6,24%, jauh di atas rata-rata industri. Mayoritas interaksi itu berasal dari pengikut, tapi audiens baru juga berkontribusi secara signifikan. Kemudian jenis interaksinya itu didominasi oleh repost dan share. Ini tuh menunjukkan bahwa konten kami dibuat dengan memiliki tingkat shareability yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa strategi digital marketing yang kami jalankan telah efektif dalam meningkatkan visibilitas, interaksi, dan potensi pertumbuhan Digi Kreatif seperti itu. Nah, kita masuk analisis tingkat konversi. Conversion rate dihitung dari total penjualan dibagi dengan total kunjungan profil. Berdasarkan data, total konversi adalah 24 penjualan, 23-nya jasa foto wisuda, dan 1 jasa social media handling. Dan total kunjungan profil adalah 2,5, sekitar segitu. Lalu perhitungan menunjukkan tingkat konversi sebesar 0,95%. Angka 0,95% merupakan titik awal yang realistis untuk UMKM jasa digital yang baru berdiri. Keberhasilan 23 penjualan jasa Digipotret menunjukkan bahwa segmen ini efektif sebagai pintu masuk untuk membangun brand awareness dan sebagai portofolio untuk Digi Kreatif. Strategi konten terbukti mampu membangun kredibilitas dan mendukung pertumbuhan engagement. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya tersendiri, strategi konten marketing Digi Kreatif selama kurang lebih 1,5 bulan di Instagram telah mampu meningkatkan visibilitas, membangun kredibilitas, serta mendukung pertumbuhan engagement melalui konten edukasi, inspirasi, dan hiburan visual. Selanjutnya, terdapat rekomendasi yang bisa kita sarankan kepada Digi Kreatif. Yang pertama itu kolaborasi dengan nano atau micro influencer kampus yang belum dilakukan, dan juga yang kedua itu personalize konten dengan lebih banyak explore konten TikTok style. Tentunya 2 rekomendasi ini bisa Digi Kreatif aplikasikan dalam konten marketing Digi Kreatif.